Pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Seperti biasa, saya tidak sendiri tapi sudah bersama dengan Kidalang Rohmat Hadi Wijoyo. Kidalang? Ya Mas. Apa kabar? Kabar baik, saya fine. Alhamdulillah. Saya dan fine kalau begitu. Yes. Ini saya ingin memperkenalkan dulu sahabat-sahabat saya. Yang ini cantik-cantik semua. Teman-teman seangkatan saya semua. Yang paling senior ada Mbak Dani. Beliau kita kenal dengan nama lengkap Jaleswari Pramodawardhani. Beliau adalah peneliti masalah-masalah sosial di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mbak Dani, seperti biasa terima kasih mau hadir lagi bersama kita. Selamat malam Mas Farhan. Iya. Nah di sebelah kirinya ada Mas Bima Arya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Farhan. Beliau ini adalah salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Beliau juga adalah salah satu tokoh muda perubahan dari Kota Bogor. Terima kasih. Ya. Dan ini yang ketimpringan dari tadi. Ada Tia Aristia. Apa kabar Tia? Alhamdulillah baik. Saya memperkenalkan Tia ini sebagai apa ya? Selain kita pernah sekelas ya waktu SD dulu. Iya Om, iya. Aku ingat kok Om. Iya. Waktu itu Om biayain aku sekolah. Buka kartu nih. Jangan dibocorin gitu loh. Saya cabut loh beasiswanya. Baiklah, ini kebetulan saya sama Bima ini datang sebagai warga pendatang di kota Jakarta ya toh. Iya. Karena kita mau menanyakan kepada dua orang warga Jakarta ini, sebetulnya Jakarta ini mau pilih siapa sih? Kamu mau pilih siapa? Aku. Jujur sampai saat ini aku masih bingung. Masih bingung. Mbak Dani? Ada calon tentu aja, tapi apakah harus Oh nggak harus, tapi udah ada calon. tentu aja. Mbak Dani yang minat apa mereka yang melamar? Oke. Kidalang. Ya. Kidalang ikut milih di Jakarta apa provinsi lain? Lebak Bulus ya masuk dong. Oh iya, Ya, Jakarta Selatan. Dan sudah menuliskah masalah ini? Sudah ditulis. Di mana apa artikelnya? Artikelnya itu Jakarta memilih siapa. Oh ya. Kan gitu. Ini udah ditulis di edisi Minggu Bisnis Indonesia tanggal 15 April yang lalu. Lah kalau di dunia pewayangan ada analoginya nggak? Ada sama, kebetulan jumlahnya peserta juga 6. Sama-sama 6 juga kandidatnya. Iya. Memperebutkan Dewi Kunti. Pandu Dewanata. Pandu Dewanata pemenangnya. Kenapa dia bisa menang? Nah, coba nanti kita lihat apa kunci kemenangan seorang Pandu Dewanata dibanding 5 rivalnya yang lain sehingga bisa mendapatkan seorang Dewi Kunti. Kita saksikan dalam kisah pewayangan berikut ini bersama Kidalang Ki Rohmat Hadi Wijoyo. Babar Surasande. Mamati tutur luhur kang kumaha
Jaya Purwamedya Purwamadya lan wasana Tandrawaca samendang datan karempet Widodo nirsang saya Semar iku pamongesa triya agung trahing wita radya tot wuripan handa yani tatan kewran sales ingkang sanes kara mbegegeg ugeg sadulita mel Gus ndara kula Pandu ya Kakang kula mireng kabar dika bakale nyalon gubernur doh kono doh kene kok kabeh do nyalon gubernur ning Jakarta ki ning apa to iya Kakang sakjatine ora nyalon gubernur panjenengan ingsun bakal ngrebut melu sayembara rebut putri ana ing Praja Mandura sekaring daton Dewi Kunti Kakang mangkaten berarti informasi ingkang kula tampi saking Twitter keliru. Inggih Gus menawi jenengan pun antep Dewi Kunti bakal ijo ndika monggo daya-daya kula dherekaken dhumateng Praja Mandura. Kula mireng kabar Mandura niku dalane macet mula radi gasik ampun ngantos randhat. Mila Gus padi mlipir ngidul sekedhik kalian nglelo kencana monggo dados
Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Putraku Air Prabu, kula wonten pangendika ngadhawuh Kanjeng Radiwaji. Piye pawartane nggone putraning Sun Kunti nggone nibake apa ana wis piyai kang wis dipilih kelawan putraku? Arya Prabu. Inggih waleh-waleh punapa Kanjeng Diwaji? Kadang kula Dewi Kunti sampun netepaken pilihanipun inggih menika satriya saking Mandaraka inggih wonten ngajeng kula menika Raden Narasoma sumangga anggen paduka murba Kanjeng Diwaji jagat Dewa Bathara. Apa iki sing jenenge kodrating Gusti? Pun Rama kemutan nalika lakone laire Gandamana. Nalika semono pun bapa nate memusuhan kelawan Yai Mandrawati. Kok saiki malah dadi besan. Narasoma, kula wonten pangendika ngadhawuh. Kene nganti wektu kang prayoga. Sadurunge tak ijabake nggonmu Palakrama lan putraning Sun Dewi Kunti. Kene semena sawetara prabane Raden Pandhu. Langeng triya mangung kong kanduan rimang lelena tanpa kanen mengku Dyawutama lelena tanpa kanen mengku Dyawutama jagat Dewa Bathara durung suwe nggonku nganakake
Sayembara Putri. Yen ora pangkling iki kaya anak Prabu Wiyasa kang asma Raden Pandu. Inggih wa pangabekti kula katur wa. Ya. Nggih Raden sampun katampi. Wonten wigatos punapa dene kadayang-dayang rawuh wonten praja Mandura mriki Raden? Inggih wa waleh-waleh punapa? Sayektosipun prapta kula wonten ing praja Mandura mriki badhe nderek rebut Sayembara Putri nanging gandeng radi randhat sowan kula wonten ing Abiyantara Paduka. Nggih wigatos kula silaturahim kaliyan nanjakake kasugenganipun Paduka Prabu Kunti Bojeng Mandura mriki. Kagiat risang kabirangu rinangkul kinempit kempit wong dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana Pandu ora usah etok-etok kowe telat teka muaning praja Mandura. Sing tak ndelake iku apa kowe wong klebone Sayembara Putri? Upama kowe tekamu ora telat Dewi Kunti sing milih Dewi Kunti sing dipilih ya aku. Apa sing tak ndelke lemu tengeng kuwi ya? Ayo tak adani Sayembara kapindho. Ora mawas asor luhring derajat. Sapa bisa ngalahake Narasoma ya kuwi kang bakal mboyong Putri Mandura metu njaba. Arya Prabu, kula Kanjeng Diwaji. Gumun aku ngrasakake kelawan calon mantu Narasoma. Lho durung-durung kok wis gemedhuk ndase kok ngono kuwi. Arya Prabu, kula Kanjeng Rama, aja wedi kangelan awat-awatan wong loro kae mau ngestuaken dawuh. Apa wonten napa, Gus?
Ya Kakang, mau telat nggonku teko ing Mandura. Nanging ana sayembara kapindho kang dianakake kelawan Raden Narasoma. Yen to sapa kang bisa ngalahake Narasoma ya kuwi kang bakal mboyong putri saka Mandura Dewi Kunti. Oh ngaten, Gus. Ndika kedah prisa. Narasoma niku sekti mandraguna amargi nembe mawon meguru klan Begawan Bagaspati. Mila Gus, yen sampean mangke tanding kalian Narasoma, sampean nampun ngumbar kasakten jenengan pasrah kemawon. Malah kula badhe matur mangkih tepakno pasek bumi nggih malaya bumi ing mriku jalaran asore Raden Narasoma. Ngono Kyai njaluk tambahing pangestu swawe kula dherekaken Gus. Awas! Wah! 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 Sambat kowe Pandu. Wah! Weh! Wah! Wah! Ayo Pandu. Hai Pandu, aja pengecut kowe ya. Ayo entasno aku saka tengah bumi iki. Ayo ora bakal tak luari saka aji malaya bumi. Yen to ora ngaku kalah. Waduh Pandu, aku wis ngakutni kluputanku. Yo aku netepi apa dadi janjiku mau. Dewi Kunti kodrate dadi jodohmu ning aku luarono ya Raden Pandu. Wis Kunti tak pasrahke Gus, ampun berkunti Gus. Ndoro ampun trima Kunti mawon niku Narasoma ki ndhe bojo, wis ndhe bojo uga duwe adi ayune ra mekakat. Mula sampean suwun sisan saderengipun diluari saking malaya bumi. Rayine Dewi Madrim niku nggih ngeten niku.
Ya. Narasoma. Aku bakal ngluwarien adimu, Demadre muga tak pasrahake bareng kelawan Dewi Kunti. Waduh, adikku mah ditombok. Ya, mungkin dadi iki kodrate. Demadre muga dadi jodohmu Pandu. Narasoma piye pawartane? Inggih Kanjeng Rama. Waleh-oleh punapa kula kasoran lawan Raden Pandhu Rama. Kula sampun tepip janji nalika semanten bilih Dewi Kunti bakal kula pasrahaken dhumateng Raden Pandhu. Kanjeng Riwaji. Nduk. Ger Kunti piye pamartimu, Dir? Inggih Kanjeng Diwaji, sampun kodrat kula kedah dipun boyong Raden Pandhu Rama Diwaji. Ya, yen pancen mengkono ayo. Muga-muga nggonmu omah-omah lan Raden Pandhu rahayu kang sami pinangke. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, coba kita lihat sekarang apa sebetulnya intisari dari kisah bagaimana Puntadeba bersaing dengan 5 yang lainnya. Bahkan sebetulnya ada favoritnya waktu ya, Prabu Narasoma. Itu memperebutkan Dewi Kunti, kok akhirnya bisa Pandu Dewanata yang menang. Jadi dasar menangnya itu bisa dicontoh oleh calon gubernur yang mau maju. Oke. Karena dia bisa mengalahkan si Narasoma yang si ganteng. Itu gampang. Dia punya aji namanya Pasak Bumi. Nah, Pasak Bumi itu apa? Itu aji apa alat sebetulnya? Sebetulnya itu hanya perlambang. Pasak Bumi itu apa itu? Bukan susu. Pasak Bumi itu adalah pemikirannya itu bisa diterjemahkan oleh masyarakat luas banyak. Membumi. Pasak Bumi. Jadi yang dekat dengan rakyat. Nah, pemimpin yang dekat dengan rakyat itulah yang akan dipilih oleh Kunti. Walaupun secara kesaktian si Narasoma ganteng, wah itu kan dia banyak dia miliki kan, uangnya banyak. Iya. Tapi flamboyan dan ngetop kan gitu. Tapi yang dekat dengan rakyat yaitu dengan Pasak Bumi tadi, itulah yang bisa diterima oleh si Dewi Kunti. Itukah mungkin pilihan orang Jakarta? Saya pengen nanya dulu kepada Mas Bima dan Mbak Dani, kalau lihat dari analisisnya, sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta ini? Jakarta itu kan kalau kita berbicara dalam aspek demografis, kependudukan dan karakter pemilih, ini unik karena masyarakatnya itu perpaduan antara beberapa suku, katakanlah begitu ya, ada Jawa, ada Betawi, ada yang lain-lain, melting pot betul gitu.
Yang kedua juga dari sisi sosial, Iya. ini juga mix gitu ya. Ya. Ada kalangan terdidik, kelas menengah terpelajar, tapi ada yang masih di bawah kantung-kantung Dari yang kemiskinan. paling tinggi sampai yang paling Betul. rendah di Jakarta. Nah, jadi siapa yang ingin memimpin Jakarta Adalah. harus secara sukses, saya kira, untuk masuk ke semua segmen itu secara masif. Jadi tidak hanya mengandalkan kelas menengah saja, tetapi tidak juga hanya bergerilya di bawah. Karena kalau bergerilya di bawah tapi kelas menengah tidak dipegang dan opininya kemudian berbalik kuat. menyerang, tidak kuat, di media dia akan kalah. Tetapi sebaliknya, kalau hanya fokus di kelas menengah tetapi di bawah juga dia tidak terampil, Iya. tidak akan ada artinya gitu. Jadi artinya dia harus bergerak vertikal horizontal 360 derajat dong ya. Betul. Nah, karena itu yang paling diuntungkan sebetulnya adalah petahana dalam bahasa Indonesianya, Ya. bahasa Inggrisnya incumbent. Petahana. Ya, karena yang lain ini kan pendatang. Ya. Tetapi saya kira survei-survei menunjukkan bahwa kelihatannya pilkada ini akan berjalan 2 putaran. Akan berjalan Akan 2 berjalan putaran. 2 putaran. Pemenang putaran kedua adalah pemenang yang kemudian maju ke putaran kedua adalah incumbent Foke, dan nanti akan berhadapan dengan kalau tidak Jokowi Ahok, saya kira adalah Hidayat Didi. Kira-kira begitu. Oke, Prediksi saya. analisis yang saya pikir sangat objektif. Tapi pada saat bersamaan tadi Mas Bima menyinggung sedikit tentang kelas menengah. Kelas menengah di Indonesia diwakili oleh kelas menengah di kota Jakarta ini sedang tumbuh pesat. Mbak Dani gimana komentarnya? Ya, saya pikir ini merupakan ujian bagi kelas menengah di Jakarta, juga merupakan ujian bagi demokrasi kita selama 14 tahun ini. Oke. Artinya apakah demokrasi kita setelah 14 tahun ini menjadi semakin matang dan semakin dewasa dalam melihat bagaimana mesin politik ini bekerja. Oke. Artinya apakah kita masih tetap bertahan dengan kondisi-kondisi lama di mana di sini kita langsung akan mungkin sinis bicara soal money politik akan berkeliaran di mana-mana. Ya, Tetapi serangan fajar. Ya, semacam itu. Nah, inilah justru tantangan kelas menengah Indonesia, terutama di Jakarta tentu saja. Jakarta sebagai barometer dari indikator apapun di Indonesia. Dan ini adalah sebagai warming up untuk pemilihan presiden 2014. 2014. Ya. Apakah kelas menengah Jakarta akan terbeli oleh money politics? Ini salah satu wakilnya nih, ya, Tia Aristia, kelompok muda yang baru masuk ke dalam kelas menengah secara sosial ekonomi, ya, karirnya lumayan terkenal gitu. Kamu sendiri sebetulnya kalau dalam membuat keputusan memilih, kamu ini KTP-nya Jakarta apa? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah, dalam memilih, kira-kira menurut kamu tuh yang sesuai dengan pilihan kamu kriterianya kayak apa sih? Sebenarnya tadi kayak yang Mbak Dani bilang, memang mungkin kelas menengah itu memang lebih susah karena kelas menengah ini yang banyak maunya sebenarnya. Iya. Ke atas banget enggak, ke bawah juga enggak. Tukang tapi komplain profesional. Bener, bisanya tuh nyeletuk aja gitu. Iya. Ya kalau aku sih pengennya ya yang gampang-gampang aja ya, kayak misalnya macetnya itu supaya nggak macet kayak gitu. Aku punya harapan dapat gubernur yang bisa mengkoordinir itu. Terus udah gitu banjir. Kalau kemarin sih udah agak lumayan sih. Karena aku tinggal di Kemang. Kayak 8 tahun yang lalu banjirnya tuh sampai sepinggang. Yes. Sekarang ya lumayan lah walaupun udah sebetis. Oh, masih ada? Masih Turun. tetap. Oke. Tetap. Nah, mudah-mudahan aja yang kedepannya ya bisa nggak banjir sama sekali gitu. Oke, kalau begitu coba saya tes satu-satu. Kita punya 6 wakil, 6 calon ya? 6 pasang calon. Foke, 1 sampai 10 berapa poinnya menurut kamu? Kamu? Aku kalau 1 sampai 10 poinnya 7,5. 7,5. Karena udah tinggal melanjutkan lagi. Oke, sekarang Jokowi dan Ahok 1 sampai 10 poinnya berapa? 7. 7. Oke. Kemudian Aku baik soalnya aku baik. Baik kamu. Aku Untung baik. kamu nggak jadi guru ya. Nah, terus kalau misalnya Hidayat Nur Wahid dan Didik Jerahbini. Aku nggak terlalu Kenal. Iya. Nggak kalau apa-apa, itu terus terang nggak aja. kenal. Jadi poinnya 6. 6. Kemudian Faisal dan Bim. Faisal Basri dan Bim Benyamin. 7,5. 7. Oh, lumayan. 7,5. Oke, kemudian ada Alex Nurdin dan Pak Nono ya.
No. Itu iklannya banyak banget. Iklannya Jadi? banyak banget. Aku sampai hafal. Oh, kamu hafal 3 lagunya? tahun bisa. Iya. 3 tahun. Kamu tim sukses jangan-jangan. Enggak. Kalau itu justru aku malah 6. 6 ya? Pak Hendarji. 6,5. Ini 6,5? menurut aku ya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi apakah ini tidak menggambarkan? Memang itu hanya menggambarkan sebuah opini ya. Bagaimanapun juga. Kalau saya kembali ke Mbak Dani dari ke-6 calon ini yang kelihatannya nih, menurut Mbak Dani terlihat cocok dengan kelas menengah di Jakarta itu petahana atau incumbent. Ataukah para penantang baru yang semuanya pendatang rata-rata? Ya, kalau melihat ke-6 calon, saya pikir kalau dari survei LSI misalnya, kita tahu yang unggul adalah pasangan Pak Foke gitu ya. Nah, kita melihat incumbent selalu identik dengan pasti meraup kemenangan yang tinggi. Tetapi kalau sekali lagi Bung Farhan, saya melihat ini adalah sekali lagi ujian buat kelas menengah Jakarta. Jadi kita akan melihat apakah kelas menengah Jakarta akan mulai bergeser pilihan-pilihannya terhadap para calon-calonnya ini. Dan kalau kita melihat kelas menengah ini sebetulnya mau kemana? Karena masing-masing orang memiliki pemilihnya sendiri-sendiri. Mungkin kadangkala popularitas itu tidak berbanding lurus dengan persoalan elektabilitas, misalnya seperti itu. Justru saya menarik apa yang dikatakan Tia tadi, bahwa dia memberikan skala 1 sampai 10, kemudian dia memberikan itu. Saya pikir ini adalah refleksi dari para pemilih kita nanti gitu, bahwa ternyata satu-satunya pemilih yang sudah teruji dalam artian apakah itu gagal atau berhasil itu adalah Pak Foke. Tetapi selebihnya itu kan kita meraba-raba. Oke, ada Pak Jokowi di sana, wali kota Solo yang dinilai sukses. Tapi tunggu dulu, apakah di Jakarta dia mampu? Misalkan seperti itu. Dan itu kalkulasi. Kita tahu Mas Faisal Basri, Bung Faisal ini saya pikir kita semua kelas menengah tahu ia adalah seorang ekonom yang integritasnya juga teruji juga gitu. Ada juga Pak Nono yang marinir juga. Saya pikir saya kadang-kala ketika dalam statement-statement beliau di media itu kan selalu bilang dulu Pak Ali Sadikin marinir maju. Ini Pak Nono juga marinir pengen maju juga gitu. Apakah itu mengulang sukses atau tidak juga akan terbuktikan. Yeah. Tapi intinya adalah semua calon ini memiliki pemilihnya masing-masing. Justru di sini yang saya bilang justru yang menjadi ujian itu ya kelas menengah yang memilih-milih ini. Pemilih yang cerdas dan berdaya. Itu mungkin gambaran kelas menengah di kota Jakarta ini. Artinya jumlahnya nggak harus mayoritas, tapi cukup signifikan untuk mempengaruhi pilihan. Ya itu termasuk gini Mas, sedikit sebelum ke Mas Bima. Jadi artinya apakah kecerdasan itu akan direduksi sebatas money politik saja, ataukah kecerdasan itu akan kita baca atau kita pertimbangkan melalui ukuran-ukuran yang kita baca lewat bagaimana demokrasi itu semakin matang dimaknai. Iya, kalau buat saya pribadi sih money politics tidak hanya menghancurkan kecerdasan tapi juga menghilangkan unsur keberdayaan demokrasi itu sendiri. Saya ingin ke Mas Bima. Mas Bima, kalau Anda berkata tadi tidak hanya kelas menengah ataupun tidak hanya grassroots atau juga tidak hanya para pembuat keputusan yang harus dikuasai gitu ya oleh para calon ini, artinya harus secara masif. Semasif apa itu? Apakah artinya mereka harus punya effort yang lebih tinggi lagi sekarang ini? Begini, musuh terberat dari Fauzi Bowo itu bukan Jokowi, bukan Hidayat, bukan Alex Nurdin. Tapi adalah banjir dan macet. Gitu. Musuh terberat dari Jokowi, Alex Nurdin dan Hidayat Nur Wahid adalah waktu. Karena waktu tidak memihak pada mereka. Ya. Fauzi Bowo punya bertahun-tahun kemewahan untuk menyapa warga Jakarta yang jadi tidak mereka miliki. Jadi wakil gubernur, betul. Sekarang jadi gubernur. Betul. Nah, dalam konteks itu saya ingin menganalisis begini. Kelas menengah di Jakarta ini akan terbelah-belah. Kenapa? Jokowi, Hidayat, dan Alex Nurdin itu segmentasinya adalah sama kelas menengah. Iya. Orang-orang yang senang baca koran melihat betapa hebatnya Jokowi di Solo itu adalah kelas menengah. Orang-orang yang terpukau dengan pemikirannya Profesor Didik Rabini
dan religiusitasnya Bang Hidayat adalah kelas menengah. Betul. Gitu. Dan kemudian juga sama, orang yang tahu tentang Alex Nurdin di Sumsel itu adalah kelas menengah. Nah, jadi ketika kelas menengah terbagi-bagi menjadi 3 kubu, nah sementara incumbent mungkin ini berhasil untuk masuk ke bawah lebih lama, lebih intens, lebih dalam. Ya tentunya kondisi ini yang membuat berat pertarungan. Ya, tapi saya kira kalau melihat dari survei akan 2 putaran. Nah, ketika 2 putaran ini, siapapun yang menantang incumbent punya peluang untuk mengalahkan incumbent. Sekarang saya nanya Ahmad ya lagi. Tia, Boleh. pemilu kada itu penting gak sih menurut kamu? Ya penting. Kenapa? Ya karena kita sebagai rakyat biasa diberi kesempatan untuk memilih pemimpin kita. Dan itu menurut kamu akan memberikan manfaat? Ya walaupun akhirnya sebenarnya kadang-kadang ada beberapa pihak yang kayak teman-teman kita mendingan gue golput aja deh, kenapa? Abis takut sakit hati nanti kalau misalnya kita milih terus salah, mendingan kita nggak milih sama sekali kayak gitu. Ya, Tapi kalau ya, aku ya. lebih milih deh yang menurut aku paling mending. Jangan sampai tiba-tiba justru setelah dipilih kita bernyanyi aduh salah pilih, aduh salah pilih gitu ya, tanpa bermaksud untuk menyindir salah satu calon. Karena bagaimanapun juga ketika kita melihat 6 kontestan ini merebut hati rakyat, menjadi sebuah pertarungan yang dahsyat. 2007 di Jakarta hanya ada 2 calon, sekarang 6 calon. Ada apa dengan Jakarta? Kenapa baru sekarang berasa seksinya? Kita bahas segera selain satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Kidalang, mungkin Kidalang sekarang bisa memberikan sedikit pandangan pada kita. Sepenting apa pemilu kada Jakarta ini? Itu penting Mas, karena kalau nggak ada pemilu nanti jadi otoriter lagi, semacam kerajaan lagi kan gitu. Ya. Dengan cara itu berarti akan mengetahui seperti pendapat Mbak Tia tadi. Aku maunya itu gubernur yang ganteng loh, kan gitu. Aku maunya yang bisa membuat banjir jadi dari sepinggang jadi selutut kan gitu. Aku maunya Jakarta punya MRT kan itu MRT. Ya. Jadi gitu. Jadi menurut saya dari 6 kandidat ini kan mempunyai apa itu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah itulah yang akan ditawarkan, karena sebagus-bagusnya program tanpa cukup waktu punya intent ke bawah juga meaningless juga kan begitu. Kalau gitu saya ke Mas Bima lagi. Mas Bima, sepenting apa pemilu kada di Jakarta ini? Ada 2 sebetulnya. Yang pertama arti secara politis. Ya. Karena tadi Mbak Dani sudah singgung, Jakarta ini ibaratnya barometer politik nasional. Apa yang akan terjadi di Jakarta nanti itu adalah mininya pemilu 2014 nanti. Oke, satu itu pertama. Yang kedua, Jakarta ini ibu kota kita gitu loh. Stabilitas politik, ya, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain itu sangat menentukan. Indikatornya di Jakarta ya? Iya, ada wakil asing, ada semuanya. Jadi ini yang salah kaprah di Indonesia sebetulnya. Ya. Kalau di Amerika, di Australia itu pusat pemerintahan dan pusat perdagangan ekonomi itu kan dipisah. Ya. Nah di Indonesia ini tumplek semuanya di Jakarta. Ya. Jadi siapa yang mengelola Jakarta ini penting banget. Nah jadi saya kira 2 arti itu menjadi penting, siapa yang berkuasa di Jakarta. Bang Yos, mantan gubernur DKI Jakarta, pernah mengatakan jadi gubernur Jakarta itu berat karena yang in the cost di kota Jakarta itu presiden dan wakil presidennya sekalian gitu ya. Nah, Mbak Dani, secara sosial seberapa besar sebetulnya pengaruh masyarakat Jakarta dan tren yang diciptakan baik dalam pemikiran, sikap sosial ya terhadap masyarakat secara keseluruhan di Indonesia? Jakarta ya. Warga Jakarta. Oke, saya pikir Jakarta selalu menjadi barometer karena di sanalah pusat segala macam ada. Artinya kita bicara soal informasi, bicara soal pendidikan, bicara soal status sosial. Jadi perilaku bicara sosialnya pun?
Ya, itu menjadi semacam, dia kan sebagai katakanlah salah satu kota dunia lah, Jakarta. Dan dia merupakan barometer atau merupakan katakanlah indikator dari semua kota-kota yang merujuk pada Jakarta gitu. Sedikit-sedikit Jakarta menjadi rujukan Indonesia gitu. Nah, masalahnya saya kok melihat bahwa pemilu kada ini tidak semata-mata kita memilih gubernur. Jadi artinya kalau dikatakan apakah ini penting, tentu penting karena kita bicara soal Jakarta tuh mau dikemanakan dengan 10 juta jiwa masyarakat Jakarta yang harusnya idealnya Jakarta tuh dihuni 4,5 juta. Terus kemudian dengan hiruk pikuk semacam ini kan kita bicara pembangunan yang berkelanjutan itu seperti apa. Iya. Nah, bicara tujuan bersama ini, saya pikir kita juga perlu juga kalau kita bicara soal kaitkan dengan demokrasi kita yang harusnya matang, itu kita juga bicara tentang bagaimana menuju tujuan itu pakai cara-cara yang juga beradab. Ya. Terus kemudian prinsip-prinsip apa yang perlu dimasukkan di dalamnya itu merupakan satu kesatuan sehingga yang namanya pemilu kada itu kita memilih sesuatu yang benar-benar kita inginkan bersama gitu. Bukan kalau sekarang itu kan kita agak ganjil dalam melihat proses demokrasi kita ini di kalangan elitnya, misalkan domain elitnya itu kita melihat bahwa proses pemilu kada ini hanya dilihat sebagai bagaimana demokrasi prosedural berlangsung dan bagaimana kemudian kekuasaan itu menjadi legitimate. Hanya itu saja. Tetapi tidak pernah misalkan secara mendalam dipikirkan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk tujuan bersama itu. Nah, kalau begitu saya pengen nanya ke Tia. Ini menarik banget kalimat terakhir dari Mbak Dani tadi. Tujuan bersama. Kalau kamu sebagai warga Jakarta, apa sih yang kamu harapkan? Aku sebagai warga Masa depan yang bisa dihadirkan ke masa kini itu apa aja sih? agak iri sama negara-negara tetangga ya, kayak Singapura, Kuala Lumpur. Ya, fasilitas umumnya tuh Bangkok lah, Bangkok juga rame juga kan, tapi kita tetap bisa naik kereta kan, terus udah gitu naik bus juga bebas, malahan ada yang gratis juga, dan kita akan ngerasa nyaman. Jalan pun walaupun panas terik, kita tetap nyaman, udaranya juga bagus juga gitu. Tapi kalau di sini ya susah juga gitu, selain nanti ada cuit-cuit gitu, udah gitu juga banyak copet, banyak kejahatan dan sebagainya ya. Ya jadi pengennya lebih aman, lebih nyaman gitu berada sehingga di Jakarta. kamu bisa jalan-jalan di trotoar tanpa ada rasa khawatir. Iya. Oke. Sederhana ya sebetulnya Mbak Dani ya. Tapi yang paling menarik Mas Farhan, tadi ada kalimat dari Tia yang perlu kita juga merenungkan bahwa golput dari LSI misalnya 17,7%. Saya pikir itu angka yang sangat signifikan. Bahkan Bung Faisal pun juga tidak hanya 4,1. Yang ingin saya katakan adalah calon dengan hadirnya calon independen di sini menjadi menarik karena dia semacam ada dua malah. Ya, dia semacam simbol resistensi, simbol pemberontakan kita terhadap sistem. Katakanlah kalau kita agak jengkel dengan para parpol yang kita melihat politik uang mengalir di mana-mana dan tanda kutip tidak amanah itu, karena amanah itu kan juga bukan cek kosong, dia memuat tentang transparansi, akutabilitas, dan satu, ikatan kepercayaan, harapan banyak orang terhadap parpol itu gitu. Ketika itu menjadi terkesan bahwa parpol tidak sanggup dalam dirinya sendiri memegang amanah dan kepercayaan ini, maka kemudian orang butuh untuk sebuah wadah yang kira-kira mewadahi kekecewaan mereka, tetapi selama ini kan kita langsung bicara soal golput. Nah, sekarang Faisal Bim dan satu lagi yang calon independen lainnya itu juga bagian dari jawaban kekecewaan itu gitu loh. Jadi kalah menang itu buat Bung Faisal, buat pemilihnya mungkin tidak masalah, itu bukan poinnya, tetapi ini adalah bagian ini ada semacam teguran juga buat parpol untuk berpikir kita demokrasi kita perlu segera dimatangkan. Ya boleh nggak sih, kan itu masa jabatannya itu 5 tahun ya. Nah boleh nggak sih kalau memang calon-calon pemimpin kita ini kan suka punya janji gitu ya. Oke, berapa tahun ininya akan ini, ininya akan ini, itunya akan ini gitu. Ada deadline-nya. Iya, misalnya dia bilang misalnya 2,5 tahun. Oke, kita lebihin jadi 3 tahun. Terus kalau misalnya sampai 3 tahun juga nggak tercapai juga, boleh nggak sih diganti? Sama mungkin, siapa? Ya
mungkin dengan yang lebih di bawahnya gitu. Oh, yang urutan kedua. Iya. Wow, oke. Tapi Mas Farhan ini juga Bisa ya? menarik juga. Artinya Iya. gini, ini kan bukan kita nggak melihat apakah mekanismenya itu bisa atau enggak, itu bukan poinnya. Tetapi justru ini kan refleksi dari bagaimana cara menghukum, memberikan sanksi Iya. para calon-calon ini yang sekedar janji kosong itu loh. Iya. Jadi amanat tuh cuma diperlakukan sebagai cek kosong, bahwa di sana itu ada muatan-muatan harapan banyak orang tuh yang diabaikan, ya diberikan sanksi gitu. Merasa diabaikan atas harapan, maka membuat orang menjadi skeptis, bahkan beberapa apatis. Sehingga Mas Bima, yang namanya partisipasi politik ini dikhawatirkan oleh banyak orang-orang yang sinis mengatakan makin lama partisipasi politik masyarakat itu terutama dalam pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu daerah, makin lama akan makin menipis. Bagaimana menurut Anda? Saya komentar soal Tia tadi. Iya. Pilkada itu agak sedikit beda dengan pemilihan ketua kelas, betul. Oke. Jadi nggak bisa logika pemilihan ketua kelas itu sama dengan pilkada. Ya. Jadi Iya. kalau nggak bener, lu mundur. Nomor 2 kemarin siapa? Nggak bisa. Iya. Jadi itulah konsekuensi demokrasi liberal. Begitu kita milih, kita harus siap menerima 5 tahun kita akan sengsara. Iya. Gitu. Makanya jangan salah pilih gitu loh. Nah kalau tengah-tengah kemudian kita anggap oh ini nggak bisa nih, itu kita harus tahu bagaimana meminta dia mundur, ada celahnya atau tidak. Iya. Ya kalau tersangkut perkara korupsi kriminal, ya proses hukum. Langsung. Tapi kalau hanya sekedar performance, nggak bisa. Jadi menurut saya terlalu spekulatif lah kalau kita pengen Atau terlalu 2 tahun naif turun mungkin harapan ini. Iya, Ya, makanya makanya jangan salah pilih gitu loh. Pada akhirnya itu banyak orang-orang seperti aku dan teman-teman yang akhirnya memilih ya udah deh daripada salah pilih golput lagi. Kalau Nah, kamu jadi makanya. golput, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun, mengkritik apapun terhadap yang akan berkuasa nanti, gitu loh. Karena kamu nggak punya saham di situ. Jadi Ya, harus dong. tapi kan itu hanya tataran wacana aja. Pada kenyataannya tetap aja nih, yang paling kencang mengkritik adalah orang-orang golput. Iya, iya. Makanya saya ingin kembali ke masalah golput mungkin. Iya. Apakah Anda merasa nggak atau Anda berpendapat nggak bahwa golput makin tinggi, partisipasi makin turun? Sebetulnya tingkat golput Indonesia dibanding yang lain-lain gitu, itu masih lumayan gitu loh. Saya kemarin baru ada pertemuan pemimpin partai se-Asia Tenggara, kita curhat sama-sama. Mereka kaget dengan angka-angka indikator politik makro di Indonesia yang sebetulnya lumayan. Ya, Tapi dari tahun ke tahun menurun apa meningkat? di seluruh dunia partisipasi politik anjlok. Party membership, keanggotaan partai itu anjlok. Orang-orang ilfil terhadap partai itu di mana-mana. Artinya Nah, krisis tapi terhadap angka- partai itu sudah mengglobal ya? Sudah mengglobal, tetapi angka di Indonesia ya yang golput itu sampai 30-40 itu masih lumayan sebetulnya. Dan 30-40% itu bukan semuanya ideologis. Mbak Dani tampak gemes sekali masalah golput ini tadi pengen berdapat. Monggo loh Mbak. Iya, ya saya sebetulnya lebih melihat apa yang dikatakan Tia itu adalah cerminan dari bagaimana jengkelnya kita terhadap apa yang kita namakan dengan pemilu kada selama ini, bahwa ternyata antara harapan dan kenyataan itu begitu senjangnya gitu. Jadi akhirnya ketika Tia mengatakan itu sebetulnya bukan saya yakin Tia tidak bicara soal mekanisme itu bisa atau enggak, itu saya lebih melihat itu bukan poinnya, tetapi lebih melihat parpol atau para calon ini harus mempertimbangkan kembali bahwa para pemilih ini semakin cerdas dan semakin bosan dengan janji-janji saja tetapi tidak ada isinya gitu. Jadi justru ketika di awal tadi Mas Bima, Tia, Bung Farhan bicara soal bahwa ini Jakarta adalah sebagai barometer dan ini ujian bagi kelas menengah, itu adalah di sini. Jadi artinya kelas menengah Indonesia itu sedang diuji secerdas apa sih mereka ketika terlibat dalam pemilu kada. Sedikit aja soal janji-janji tadi, bosan dengan janji. Mbak Dani mungkin akan berbeda pernyataannya ketika Mbak Dani nyalon jadi wali kota, bupati atau gubernur. Kalau nggak boleh janji terus bagaimana kandidat itu mendekati rakyat, Mbak?
bukan, tentu saja saya tidak akan seperti itu. Tapi artinya janji itu tentu saja ada karena itu adalah jualan, jualan mereka. Tetapi apakah janji itu kemudian menjadi amanat yang bukan merupakan cek kosong tadi? Bahwa janji itu harus transparan, harus akuntabel dan itu muatan harapan banyak orang gitu. Bicara soal pemilihan calon-calon itu emang selalu menggemaskan. Seru. Sama menggemaskannya Kidalang ya. Tahun 2007 cuma ada 2 calon di pemilu kada DKI. Sekarang ada 6 calon, 2 dari calon independen. Ini kan sangat menarik. Bahkan beberapa orang yang sinis tuh bilang begini, dulu itu ya lawannya Pak Darajat, Pak Adang Darajat itu lawannya bukan Bang Fokus sebetulnya. Betul. Tapi mesin politiknya Pak Sutioso. Makanya orang pada takut gitu kan. Nah, kalau sekarang udah berbeda. Namun bagaimanapun juga kalau saya diizinkan untuk menyimpulkan, semuanya ada di tangan rakyat. Anda yang memilih, Anda yang harus menjadi pemilih yang cerdas dan berdaya. Dan mudah-mudahan menepati janji. Wah, sedap. Ini nih pemilihnya nih. Hati-hati dengan golput dan calon independen. Ini Tapi juga yang pemilih. pasti harus amanah. Katanya nggak mau jualan situ. Kita pamit dulu ya. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir di acara kita. Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Kita akhir dulu sampai di sini. Sampai jumpa. Sarwa Sarwi Pedalangan TVRI Pranyata datang kendhat ngluri budaya Jawi nyawiji manunggaling cita rasa budi karsa lumalaring paguyuban putra Wijaya Parwa gumraga